Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait manajemen quality di dalam proyek yang merupakan salah satu tugas untuk memenuhi kuis pada mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota di dalam kelompok ini, yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Fauzan Sukma Pratama, kemudian ada Athohillah Solahuddin, dan juga yang terakhir ada Dery Dwi Aditya Hendarto. Tapi sebelum itu, ada beberapa agenda presentasi yang akan kami paparkan pada kesempatan ini. Di antaranya, ada Quality Management Plan, kemudian Management Quality Approach, Quality Requirement atau standar, Quality Assurance, Quality Control, dan juga Quality Control Measurement. Nah, sebagai pendahuluan di dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan terkait Quality Management Plan. Nah, jadi, Quality Management Plan ini merupakan bagian yang sangat penting dari rencana manajemen proyek. Tentunya, tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan bagaimana kualitas akan dikelola di seluruh siklus hidup proyek. Hal ini juga mencakup bagaimana proses dan prosedur untuk memastikan quality planning, assurance, dan juga semua kontrol yang dilakukan. Tentunya, semua stakeholder harus bisa memahami bagaimana cara kualitas akan direncanakan, dijamin, dan dikendalikan. Nah, selanjutnya ada Quality Management Approach. Kualitas harus selalu direncanakan di dalam suatu proyek. Tujuannya adalah untuk menghindari pengerjaan ulang yang tidak perlu, pemborosan biaya, dan waktu. Pendekatan manajemen kualitas di dalam proyek akan memastikan kualitas dari produk dan proses. Nah, kualitas produk ditentukan oleh standar perusahaan dan digunakan untuk memastikan produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan upaya memberikan kepuasan kepada pelanggan. Sedangkan kualitas proses berfokus pada proses yang dapat digunakan untuk menyelesaikan proyek yang akan dikerjakan. Dengan menetapkan standar kualitas proses ini akan memastikan bahwa semua aktivitas sudah sesuai dengan standar organisasi, sehingga dapat menghasilkan produk yang baik. Nah, ada beberapa metrik yang dijadikan acuan di dalam menentukan kualitas proyek, diantaranya seperti schedule, research, terus ada cost, proses performance yang diantaranya mencakup manufacturing line utilization dan material waste, dan juga ada product performance yang diantaranya mencakup attenuation dan juga tensile strength. Baik, selanjutnya itu ada quality requirement. Ada 2 poin di sini. Yang pertama, kualitas produk. Jadi kualitas produk dari sistem informasi akuntansi ini ditentukan oleh seluruh tim proyek dan tim kualitas. Untuk standar utamanya menggunakan beberapa standar yang telah dikeluarkan oleh badan organisasi seperti ISO, World Wide Web Consortium, Internet Engineering Task Force, dan lain-lain. Tidak hanya itu, terdapat aksi seperti identifikasi kualitas keutuhan sistem, identifikasi kualitas penyusunan program, uji coba program menggunakan white box dan black box testing yang meliputi unit testing dan sistem testing. Seiring berjalannya manajemen kualitas ini, tim proyek juga akan mendokumentasikan standar kualitas yang baru diidentifikasi ke dalam rencana proyek sistem informasi ini untuk memastikan komunikasi berjalan dengan baik terhadap semua stakeholder. Poin yang kedua yaitu kualitas proses. Sama halnya dengan kualitas produk tadi, standar di sini menggunakan beberapa standar proses perusahaan yang telah ada, tetapi untuk antisipasi akan dilakukan beberapa langkah lebih lanjut dalam pembangunan sistem informasi akuntansi yang akan membantu standar kualitas baru. Tim proyek akan bekerja dengan tim kualitas untuk menetapkan standar yang dapat disetujui dan mendokumentasikan standar ini untuk dimasukkan ke dalam dokumen proses organisasi serta rencana proyek sistem informasi akuntansi. Selanjutnya ada quality assurance. Di quality assurance ini akan lebih ditekankan pada proses jaminan kualitas yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi ini. Tujuannya untuk menjamin kualitas, maka dilakukan suatu kegiatan pengecekan iteratif yang akan dilakukan sepanjang siklus hidup proyek. Dalam pengecekan ini akan dilakukan beberapa pengukuran metrik proses, analisis data seiring terus meningkatkan atau berkelanjutnya proses. Pengecekan ini akan dilakukan oleh manajer proyek dan tim proyek yang tugasnya untuk memastikan semua proses telah diimplementasikan dan dijalankan dengan benar.
Metrik utama dalam pengembangan sistem informasi ini menggunakan ISO W3C Internet Engineering atau IETF seperti yang telah dijelaskan tadi, serta identifikasi keutuhan, kualitas, dan testing menggunakan white box dan black box. Selanjutnya ada tabel dari QA itu sendiri yang dibagi menjadi aksi proses, standar proses yang dapat diterima, fase proses, dan interval penilaian. Di sini kita ambil contoh yang pertama. Terdapat aksi proses pengecekan kualitas sistem informasi akuntansi dengan ISO 9126. Di ISO ini meliputi 5 poin. Yang pertama ada suitability, akurasi, security, interoperability, dan compliance. Untuk standar proses yang dapat diterima itu setelah dilakukan pengecekan harus seminimalnya 90% sesuai dengan standar tersebut. Untuk fasenya sendiri akan dilakukan saat berlangsung tahap pemrograman. Intervalnya itu mingguan. Lalu kedua terkait penggunaan ISO 9001 sebagai pedoman operasional proyek. Sesuai ISO ini yaitu sebagai tujuannya untuk pedoman, maka di sini ditulis minimal 95% sesuai dengan standar tersebut untuk menjaga proyek tetap berjalan sesuai pedoman yang telah ditentukan. Fase prosesnya dari awal hingga akhir proyek dan dilakukan secara harian untuk penilaiannya. Masih terdapat beberapa banyak lagi sampai testing white box dan black box ini bisa dilihat. Untuk manajer kualitas akan menyediakan manajemen kualitas harian dan audit proses mingguan, memantau indikator kinerja proses, serta memastikan bahwa semua proses memenuhi standar proyek dan organisasi. Jika ditemukan perbedaan, manajer kualitas akan bertemu dengan manajer proyek untuk meninjau perbedaan yang ditemukan. Saat membuat perubahan, semua perbaikan proyek harus didokumentasikan, dilaksanakan, dan dikomunikasikan dengan semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai quality control. Quality control sendiri merupakan salah satu bagian dari quality management yang berfungsi untuk memonitoring suatu kualitas dari hasil atau capaian yang akan dilakukan oleh proyek. Nah, pada quality control sendiri di project SEI Sistem Informasi Keuangan Siklus Persediaan dan Pembelian yang kami ajukan yaitu berfokus untuk membangun sistem berbasis web, di mana kami memerlukan beberapa standarisasi untuk mengecek kualitas dari hasil yang akan kami capai. Nah, pada tahapan ini kami berintegrasi atau menetapkan kualitasnya yaitu mengenai bersama standarisasi internasional yang ada seperti ISO, IETF, dan World Wide Web. Nah, selanjutnya dalam quality control sendiri kami tidak hanya untuk hasil dari perangkat proyek yang akan kami ajukan, tetapi juga akan mengecek kualitas kontrol pada plan-plan yang akan dilakukan pada proyek kami. Nah, gunanya apa? Sebagai untuk standarisasi ini agar waktu yang dikerjakan selesai dan anggaran yang disediakan cukup. Nah, di sini kita menggunakan teknik, salah satu tekniknya itu monitoringnya Giant Card for Building System Informasi Accounting. Nah, di dalam tabel ini sendiri terdapat beberapa poin. Nah, poinnya ini merupakan langkah-langkah dari untuk mencapai suatu proyek kami. Nah, dari langkah-langkah tersebut terdapat lagi poin-poin sub inti poinnya, dan tepat di sebelah kanannya ada berupa deadline atau pengerjaan dari monitoring ini. Selanjutnya dalam tinjauan ini perlu adanya audit untuk setiap item agenda tersebut, karena jika ada yang tidak sesuai standar akan dilakukan pengevaluasian dan akan nantinya didokumentasikan. Nah, selanjutnya di proyek SEI ini juga akan dilakukan development pada sistem informasinya. Nah, di mana kita harus melakukannya dan memonitoringnya serta memverifikasikan quality controlnya agar sesuai dengan standarisasi yang ada. Nah, di sini kita menggunakan tabel untuk memonitor yang berasal dari kiriman tim proyek yang terkait, di mana tabel ini terdiri dari project deliverable atau hasil proyek, kemudian ada deliverable quality standard atau customer certification yang berfungsi untuk sebagai
standarisasi kualitas capaian atau kepuasan pengguna atau user. Selanjutnya ada activity control quality atau aktivitas untuk mengontrol kualitas tersebut. Selanjutnya ada frekuensi pengerjaan serta tanggung jawab dari tugas ini. Nah, ini bisa dilihat di tabel ini terdapat beberapa contoh. Semisal dari sini proyek yang ingin dicapainya mengenai hasil CI ini menjalankan beberapa fungsi rumus yang dibutuhkan oleh akuntan, di mana nanti capaiannya itu kode yang akan diujikan tidak terjadi kecacatan atau crash. Selanjutnya user dengan mudah mengolah informasi yang mereka gunakan dengan bantuan SEI ini. Selanjutnya standar kualitasnya itu di mana pengujian rumusnya ini dilakukan oleh pengembang atau diawasi oleh pengembang yang independen dan didampingi oleh sistem analis. Selanjutnya frekuensinya yaitu dilakukan pengujian ini sebelum ke tahap pengujian yang real bersama QA seperti pengujian beta dan alpha, serta penanggung jawab dari capaian ini yaitu dari software departemennya. Selanjutnya ada quality control measurement, di mana quality control measurement ini sebagai pengukur standarisasi dari kualitas yang kontrol tersebut. Nah, beberapa tujuan dari quality control measurement ini terdapat dari ada dua, di mana ada quality assurance log dan juga yang berfungsi serta menghubungkan mengukur, memonitoring kualitas saat pengujian, di mana sebelumnya dijelaskan oleh teman saya mengenai quality assurance log, di mana di atas quality assurance itu menguji, sedangkan di quality control measurement ini menjadi dokumentasinya yang nanti akan dikembangkan bahan evaluasi atau kemajuan dari suatu proyek. Nah, di dalam quality assurance log ini terdapat tabel yang percobaan, ada tanggal untuk pengujian, proses pengukurannya seperti apa yang diukur, hasilnya, serta fakta yang ada di lapangan seperti apa saat diuji, terus apakah hasil ini diterima atau enggak, serta rekomendasi serta data penyelesaian dari tahap ujian ini. Selanjutnya ada quality control log. Nah, quality control log ini berhubungan tadi dengan quality control, di mana nantinya dari pengukuran dan pemonitoringan kualitas yang dilakukan di quality control ini akan didokumentasikan di quality control log, di mana sama saja isinya. Yang pertama ada project deliverable, capaian seperti apa, data pengujian kapan, item yang akan diuji apa, serta standarisasinya kualitasnya seperti apa, serta apa yang terjadi saat pengujian seperti apa, apakah hasil ini diterima, rekomendasi dari proyek ini apa, serta data pengujian selesai ini kapan, seperti itu. Nah, mungkin sekian pembahasan dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan di dalam penyampaian kami. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.